Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan hingga pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih bisa diberi nafas, diberi umur yang panjang. Bapak, Ibu, serta saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Tema dakwah saya kali ini adalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Yang sering sekali terjadi di lapisan masyarakat, terutama di lingkungan saya sendiri. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 sudah hampir setahun lebih namun belum juga berakhir. Saat ini kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021. Tidak terasa bukan? Barulah kemarin saya merasakan awal dari 2021, namun sekarang kita sudah memasuki pertengahan tahun, namun wabah juga belum kelar. Maka dari itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk lebih meningkatkan kesabaran serta keikhlasan dalam menjalani kondisi seperti ini, terutama di dalam kehidupan berumah tangga. Sabar adalah hal yang sangat penting. Nah, seperti yang kita ketahui, rumah tangga adalah sebuah keluarga yang terdiri dari anak, istri, dan juga suami. Hal tersebut merupakan lapisan kecil dari masyarakat. Namun, sering sekali kita mendengar kabar buruk dari sebuah rumah tangga yang mana sering sekali terjadi pertikaian. Entah itu disebabkan hal kecil atau hal yang besar, masalah-masalah sepele. Namun, hal itu tidaklah dibenarkan. Karena KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu bukanlah hal yang positif yang bisa dicontoh. Hal tersebut berdampak buruk di dalam masyarakat karena kekerasan dalam rumah tangga ini tidaklah patuh untuk dicontoh. Nah, menurut saya pribadi, yang selalu menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini adalah perempuan yang notabene sebagai istri, yang mana kejadiannya bisa disebabkan oleh hal sepele, mungkin hal-hal besar, atau karena kurang kokohnya fondasi dalam rumah tangga, kemudian kurangnya iman sehingga tidak bisa mengontrol emosi, kemudian kurangnya kesabaran yang seperti yang telah saya katakan, dan banyak sekali hal lainnya yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Entah itu dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, namun hal tersebut tidaklah dibenarkan. Di sini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk sama-sama membenahi diri, mengoreksi diri, jangan selalu merasa benar. Kita sebagai perempuan harus mengalah kepada suami, begitu juga suami harus mengerti keadaan istri. Karena dampak dari kekerasan rumah tangga bukan hanya berdampak pada suami maupun istri, tetapi juga berdampak pada anak, terutama pada kesehatan mental anak. Bayangkan ketika seorang anak berada tepat di depan kedua orang tuanya yang sedang melakukan pertikaian, apa yang terjadi kepada mental seorang anak? Dia akan membayangkan hal tersebut, mengingat hal tersebut sampai dia tumbuh dan berkembang sampai dia dewasa. Lalu, apakah yang dirasakannya? Apakah mentalnya stabil? Apakah dia normal? Itu harus menjadi bahan yang harus dipertimbangkan sebelum kita melakukan pertikaian. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangatlah besar, terutama untuk anak. Jadi melalui dakwah ini saya ingin mengingatkan untuk lebih sabar, lebih menahan diri terhadap emosi, lebih mengoreksi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena korbannya pun bukan hanya suami istri atau anak, ada juga korbannya adalah keluarga besar yang menanggung malu akibat kejadian yang sangat tidak positif.
Mungkin keluarga besar tahu akan hal ini, kemudian ditutup-tutupi dari tetangga atau dari masyarakat agar supaya rumah tangga atau nama baik dari keluarga tidak hancur. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah mengenai solusi dari kekerasan di rumah tangga. Solusinya dari saya adalah melakukan komunikasi internal, baik internal maupun eksternal, antara kedua belah pihak yang melakukan pertikaian. Seperti komunikasi suami dan istri mungkin bisa dibicarakan baik-baik, dan juga bisa dicari permasalahannya dengan kepala dingin, bukan dengan keadaan panas lalu terjadi pertikaian. Karena komunikasi sangatlah penting dalam hubungan rumah tangga. Bahkan tidak di rumah tangga pun komunikasi sangat penting. Jadi marilah kita semua berbenah diri, sabar, dan juga sadar diri, melakukan komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tidak lagi terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Kemudian solusi selanjutnya adalah saling terbuka. Karena dengan kita saling terbuka, kita bisa mengerti apa permasalahannya dan bagaimana solusinya. Apa yang harus kita hindari sebagai misalnya sebagai istri, apa yang tidak disukai suami, dan juga suami tahu apa yang tidak disukai istri, lalu jangan dilakukan agar rumah tangga selalu aman, selalu terkendali, dan selalu bahagia dan sejahtera. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian ini atau kejadian-kejadian sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.